Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 9 baris kelima dari atas ke bawah. Maka air mutlak itu air mutlak, tidak ada nama lain. Air mutlak itu air al-ma'u bila qayyid. Air mutlak itu tidak ada nama lain lagi. Seperti ini air putih, selesai. Air putih ini bisa diminum, juga bisa digunakan untuk menghilangkan hadis kecil. Ini cukup air ini untuk kita bebas wakali, cukup ini. Kalau bebas bahira, ada cukup. Nah, ini air mutlak namanya, air putih. Tapi ada setiap air putih dinamakan air mutlak, air kelapa. Yang muncul kelapanya, bukan air putihnya. Kelapanya yang muncul. Air kelapa putih juga, tapi yang muncul dominannya kelapanya. Air spray yang muncul spraynya, bukan air putihnya. Ini air putih, tidak ada nama lain lagi. Berarti kalau air spray bukan air mutlak, air kelapa bukan air mutlak, karena yang muncul kelapanya, yang muncul spraynya. Nah itu sama-sama air putih, tapi ada yang dinamakan air mutlak, ada tidak dinamakan air mutlak. Apa air mutlak? Suci diminum, suci digunakan untuk menghilangkan najis. Itu namanya air mutlak. Kalau air kelapa hanya suci diminum, tidak bisa air kelapa digunakan untuk menghilangkan hadis kecil. Berarti tetap hukumnya bernajis karena membuat najis dengan air kelapa. Nah ini penting. Nah kemudian air mutlak itu bisa berubah. Pengkajian kita minggu tadi kena 3. Perubahan itu karena rasa, perubahan itu karena bau, perubahan itu karena warna. Bapak Ibu perlu pahami, bau itu sifat, warna itu sifat, rasa juga itu sifat. Nah, lalu perubahan, apakah ini rasanya berubah, apakah ini baunya berubah, apakah warnanya berubah? Dari mana muncul perubahan ini? Apabila dari najis, hukum air itu najis. Apabila perubahan itu dari yang suci, hukum air itu suci. Nah, disinilah kita harus hati-hati. Ini berbau kurban, bau apa? Nah, kayak bau lumpur. Lumpur itu suci enggak? Suci. Berarti air yang berbau lumpur itu suci. Karena mungkin keadaan tanahnya situ. Ini gurih berbau gurih, bau apa? Bau rumput busuk. Rumput itu suci gak? Berarti dari air itu bisa digunakan untuk berwudu, digunakan untuk mandi. Itu dari bau. Dari warna, sifat jiwa. Warna air ini gurih berubah. Kan warna air itu gurih putih. Sedangkan di sini gurih warna teh gurih. Di mana dia berwudu? Di daerah Tata Pemangki, daerah Bunipah sana, itu airnya seperti teh karena yang berwudu di sekitar tanaman makan itik batu. Rumbia apa? Kayak rumbia payah itu suci ada. Nah suci berwudu ini itu. Anak minum sekarang sakit parut. Banjir, kalau dari Martapura, banjir itu dari Martapura, kebiasaan air itu dari Pengarong. Airnya berubah warna seperti atau kopi Milo lah, kopi susu lah.
air susu kan. Nah, itu perubahan dari apa? Dari erosi tanah. Tanah suci kan? Suci. Silahkan yang mandi wajib berwudu dan sebagainya dari air. Karena warna, bau, rasa, semuanya dari yang suci. Silahkan kita menggunakan air itu, walaupun tidak berwarna putih lagi. Karena belum tentu putih itu air mutlak, seperti air kelapa tadi, seperti air seperti tadi. Nah, ini untungnya Bapak Ibu kita mau mengaji. Kemudian sambungannya lagi, maka air mutlak itu terkadang berubah rasanya atau warnanya atau baunya itu dengan sebab masuk ke dalamnya suatu benda. Nah, benda. Tadi sifat kada? Nah, ini benda. Benda dengan sifat beda. Contoh, bayang-bayang tangan. Ini bayang-bayang tangan. Bayang-bayang ini dari tangan. Bukan bayang-bayang ini ialah tangan. Tapi bayang-bayang ini dari tangan. Bukan bayang-bayang ini ialah tangan. Tetapi bayang-bayang ini menunjukkan tangan. Bayang-bayang ialah sifat, tangan ialah benda atau zat. Jangan disamakan. Bayang-bayang tangan itu ialah tangan. Beda. Bayang-bayang tangan ini menunjukkan adanya tangan. Bukan bayang-bayang ini ialah tangan, tapi bayang-bayang ini dari tangan. Nur Muhammad diciptakan oleh Allah, bukan Nur Muhammad itu ialah dari Allah, tapi diciptakan Allah, bukan Nur Muhammad itu kadim. Kadim itu sifatnya Allah. Nur Muhammad itu diciptakan dari baru. Gara-gara pernah belajar ilmu tauhid, lalu menyangkut Nur Muhammad jadi kadim itu Nur Muhammad semuanya syirik. Kadim itu hanya sifat Allah. Kadim itu artinya tidak berawal. Sesuatu yang berawal bukan Allah, karena Allah tidak berawal. Apapun yang berawal pasti lain Allah, karena hanya satu yang tidak berawal, yaitu Allah. Wujud kidam. Apa arti kidam? Arti kidam adalah kidam artinya sedia, arti sedia tidak berawal. Cukup. Tidak ada yang lain daripada Allah, tidak berawal, semuanya berawal. Karena sang pencipta mutlak adalah Allah. Nah ini nih, cukup itu. Berarti makhluk ada sama dengan Khalik. Makhluk ya makhluk, Khalik ya Khalik. Khalik itu sang pencipta, makhluk itu diciptakan. Enggak sama makhluk dengan Khalik. Ini pencok buatan bibit, itu bibit pencok. Ini pencok ini buatan bibit. Bibit itu membuat pencok ini buatan bibit. Pencok bibit, bukan pencok ini ialah bibit. Acak sendiri. Itu cara membahas ilmu. Tauhid harus dimajukan juga. Jangan memikirkan Allah, cukup ingat Allah. Karena Allah ada kawan bisa sama akan, sebab Allah menciptakan makhluknya aja sanggup berbeda-beda. Ulun tanya, sidik jarinya sama semua. Sama kada? Kenapa ada orang yang memikirkan Allah tahu apa? Kita hanya aja kada dengan samanya. Dipaksa memikirkan itu, siap-siap pasal nomor. Ini sidik jari aja beda semua. Yang lahir, yang wafat, dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi yang samanya sidik jari. Nomor HP bang, ada yang sama menipu. Nomor HP, kenapa sama? Nah, itu Pak Ayah gue. Hati-hati. Nomor KTP bang, sama ada? Nah, ada sama. Tapi bisa nggak sama? Nah, buatan manusia. Nah, kembali lagi kita. Nah, kemudian benda, ini benda bukan sifat.
masuk benda itu ke air mutlak, maka benda yang masuk ke dalam air itu ada kalanya mukhalif. Mukhalif itu airnya tercampur. Benda yang masuk ke air ada kalanya mukhalif. Air itu menjadi mukhalif, artinya bercampur. Dan ada kalanya mujawir. Mujawir itu bisa dibedakan. Bercampur enggak. Kalau bercampur itu tidak bisa dibedakan lagi. Kalau mujawir masuk juga ke dalam air mutlak, tapi campuran ini dinamakan mujawir. Tapi mujawir bukan bercampur. Bercampur tidak bisa dipisah. Mujawir bisa dipisah. Sama-sama masuk ke dalam air mutlak. Ada kalanya air mutlak ini dihukumkan mukhalif. Ada kalanya air mutlak ini dihukumkan mujawir. Nah itu dulu. Mukhalif itu apa? Maknanya bercampur. Kalau sudah bercampur, tidak bisa dipisah. Kalau sesuatu benda masuk ke air, tapi bisa dipisah, namanya mujawir. Nah, itu dulu. Ini istilah Bapak Ibu. Kadang boleh kita menerangkan tanpa memahami istilah dulu. Kalau ini kita tidak bisa membedakan, nanti mempengaruhi kemutlakan itu air. Air mutlak masuk suatu benda, maka air itu bisa dihukumkan mukhalif. Sudah bercampur dah atau tercampur. Bisa juga benda yang masuk ke air itu masih bisa dibedakan. Namanya mujawir. Paham definisinya? Nah, caranya ada di bagian. Maka arti mukhalif adalah ada, yaitu yang mencampuri. Mencampuri. Kalian ketahuan Bapak Ibu. Nih banyak kopi. Banyak kopi ini mukhalif mujawir. Ini kopi ini. Mana dipisah lagi lah. Ini namanya mukhalif. Mukhalif. Terus. Dan arti mujawir yaitu yang berhampiran. Masuk benda tapi berhampiran dengan air. Arti berhampiran bisa dipisah. Air lumut, ada kalau kolam berlumut, bisa dipisah. Bisa. Nah itu. Hanya Pak Ewi lumut itu suci, tapi lumut bisa dipisah. Memberasi lumut di dalam kolam. Memberasi lumut di dalam akuarium. Sekalinya sekarang ini ada iwak sapu-sapu. Masya Allah, ada jalan iwak sapu-sapu. Berhari ini akuarium itu sebulan sekali diberesi. Wah ini kan ada beberesihan lagi. Apa jadi ada iwak sapu-sapu. Belum melihat iwaknya, mulutnya di mana? Di bawah. Masya Allah. Yang ya Allah Maha Kuasanya ada iwak sapu-sapu. Iwak itu sekalinya banyak malangnya Pak Ibu. Hitung imam nama hadir nih, sanggup lah hitung. Nah, ketawa sudah bingung nih.
Ini mungkin ada di sini perikanan nih, bukan perikanan. Berapa macam nama iwak? Ayo, berapa? Apa jadi tadi? Jadi banyak benar. Ada sanggup juga ya Allah. Ibu apa ibu ya? Ada yang mirip-mirip. Ada yang mirip. Tauman, tauman, kalau iwak haruan. Ulun pengajian di balai ikan karantina ikan seberang Bina Putra. Ini ada mungkin bukan kantor di sini. Itu nama-nama iwak itu banyak. Balai karantina ikan. Nah, ikannya ada karantinanya. Bersusun dalam lemari itu para ibu iwak. Bersusun iwak, nama-nama iwak itu lah. Yang sudah mungkin dikeringkan kan. Nah ini iwak. Ulun melihat undangnya macam-macam orang undang. Undang galah, undang papai. Iya. Iwak baik macam-macam orang iwak. Ada sanggiringan, ada lundu. Sama kembali enggak? Bau lain-lain. Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu kekuasaan Allah dan bisa memikirkan Allah. Yang disuruh itu ingat Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Selesai. Kita Allah sidik jari aja kita angkat tangan. Allah sanggup menciptakan seluruh ciptaannya berbeda-beda. Berarti Allah Ta'ala kada kau bisa samakan karena ciptaan Allah itu semua yang berbeda. Nah cukup itu Pak yang gue. Nah kembali lagi, mujawir itu adalah masih bisa dipisah. Mukhalif itu tidak bisa dipisah karena sudah tercampur. Nah kemudian lagi Bapak Ibu, kalau nih ini masuk lomot misalnya, masuk lomot ini namanya mujawir. Berarti lomot itu suci. Bisa dipilih? Bisa. Airnya tetap air mutlak. Namanya mujawir. Ini kopi masuk. Namanya mukhalif. Bisa dipisah kopinya? Tidak bisa. Dia hanya suci tapi tidak mensucikan. Suci diminum tapi tidak bisa air kopi digunakan babasuh kami. Darurat dua umat. Maka ada boleh itu boleh jadi boleh. Ini darurat dua. Kan darurat itu guru ada orang mamam kayak itu. Darurat itu bikul maksurat. Kaidah dia orangnya. Darurat itu guru jadi membolehkan yang ada boleh. Lalu ulun boleh bakal nikah, ada lagi boleh banyak putih di mobil itu boleh pakai banyak teh atau banyak satu atau banyak kopi. Berbakso semua boleh, bingung ulun sama boleh. Bakso ulun apa satu boleh. Satu. Dia bisa membayangkan. Lalu sampai ke suatu tempat ada air mutlak. Berwudu di situ. Sah dibuat sembahyang. Tidak bisa bawa sembahyang. Bersihkan dulu kemaluan tadi karena membersihkannya bukan air mutlak dan airnya mukhalif dan berubah nama air mutlak menjadi air setruk. Hebatnya fikih ini. Berarti dibasuh dulu. Bilas selesai pakai celana lagi. Pertanyaan, celana itu dipakai lagi, dicium celana tubuh setruk. Boleh nggak dibuat sembahyang?
Boleh kan di bulan sembahyang? Nah, ada yang kada boleh, ada yang boleh. Beda pendapat para ulama. Nah, ini pembahasan fikih di sini. Ulun betapa stroke itu suci gak? Suci. Berarti sama orang buat stroke suci. Nah dibasuh tadi sama orang kemaluan kan? Nah, berarti yang dibasuh kemaluan. Kemaluan tidak suci. Kenapa? Karena tidak dibasuh dengan air muka, dengan air stroke. Di bawah sembahyang tidak usah. Lalu dia membasuh kemaluannya dengan air putih, air bersih, air putih, air bersih. Bersihlah kemaluannya, celananya bekas stroke tadi. Pertanyaannya dulu tadi, celana membawa stroke tadi suci kan? Adalah suci. Kalau kayak ini bang, bekami ada berbasuh-basuh. Dan dulu ini misalnya ada berbasuh sampai di masjid lalu berbasuh. Selesai berbasuh kemaluan lalu pakai celana. Dicium celana bau kami lalu digosok bayang suci kan adalah. Jangan takut kita miliknya ya. Ayo, fikih itu bisa itu baik-baik. Nah, itu tuh penting. Berarti diri kita tuh kadang dihukumkan suci karena berbasuh. Tadi pakai air sabun. Karena itu muhali. Kayak ini pak, ini banyak pas ada dibuat tiga kawanan melomok. Dibuat tiga kawanan melomok. Nah, banyak dibuat di lomok. Hendak berbasuh kami kayak apa? Suci kan adalah. Nah, karena lomok tadi tapi gue diadu kawan gue lawan tangan gue baiknya tadi suci kan adalah bingung pulang para ulama nih tangan tuh suci kan suci ada apa-apa kadang mau sekat malah guru ingat tadi bekas keudung tangannya tadi di titik tangannya rasanya kan ada membasuh tangan aja membasuh tangan apa berguru kalian tadi anaknya itu nah katiaknya suci kan aja sih. Nah besok itu ambil ketiak kawan, nah ambil berkat batas ketiak kawan kalau benar kawannya ini udah anak besok kami mau batas ketiak kawannya kasih nih asal jangan diminum ya. Kalau kita ada beban brimo, maaf beban anggota lah, nang dikirim kapal ke dahulu ada ujar beban brimo berkisah di beban brimo cerita ngalih guru ini Afrika tuh sampai banyak kubuk ngalih guru cari air di situ berat guru nyaman di Indonesia ada beban anggota brimo dikirim ke Afrika Afrika Utara ke Afrika Selatan nggak perlu jadinya satahunan dikirim beban anggota itu bawi awe-awan lawan ulun di sini kan inya di Afrika kayak apa guru kami guru yang manusia di masjid guru jadi kita tuh memakmurkan masjid di daerah sini bagus ya ulun sampai setahun di sana lalu pulang kayak gue lalu begilang orang berkisah banyak kubukan tuh gue kami minum gue ngalihnya banyak di situ pertanyaan gue bolehlah meminum banyak kubukan betul tadi boleh nggak boleh minum di situ vitamin karena suci sebagai sebuah kami ya karena bukan ini pengaruh antara mukhalif dengan musyrik. Terus kita kupas lagi. Ini air daur ulang. Hotel-hotel Singapura yang berbintang-bintang 5 itu. 5, yang tinggi 5 lah. 4 ke 5. Nah 5. Semua orang Bakami, orang mandi wajib, orang BAB masuk ke dalam bak air yang besar di bawah hotel. Pertanyaan, itu mukhalif ke mujawir kan? Ayo dijawab. Mukhalif mujawir. Ada mujawir, ada mukhalif. Banyak kami masukkannya sini.
Berbahasa BAB, buang air besar masuk ke sini, tercampur kalau tercampur. Kaulah dibedakan banyak tadi. Ada kawah lagi, kami amat, kami udin. Bisa dibayangkan. Lalu misalnya diproses oleh kuburannya, karena mereka ahli memproses, ditarik kotoran-kotoran tadi ditarik, maksudnya airnya aja yang disedot, kotoran itu terendap di situ, pindah ke tabung air berikutnya, ditarik airnya saja. Itu pintarai hukum mukhalif, itu bisa diproses, tetap najis walaupun diproses, karena dia sudah hukum mukhalif. Beda dengan mujawir. Nah, ini penting buat kita yang hadir di sungai. Bau anu bangkainya, misalnya sapi ada di situ mati, sapi kurban, misal bau di sini, mukhalif menjawab. Nah, bingung pula. Benyo tadi sapinya ada, berarti pengaruh sapi ini. Jauhkan sapinya atau kita jauh. Di sini bau bangkai sapi, misalnya ada di situ mati, ujung situ bau bangkai sapi lagi lah. Nah, berarti itu mujawir. Hati-hati. Andai kata di situ berbau bangkai sapi, mah jauh sudah, berarti kuat benar baunya ini. Ke sana pula. Nah, guru ampi guru situ berbau, berarti mujawir. Karena antara benul dan sapi itu beda. Ada senyawa lagi dia, masih bisa dipisah. Jauhkan sapinya, apalagi sungai berapa kubik. Nah, itu paham Pak Ibu itu antosan semua itu kami waktu pembukaan. Maaflah, ngarannya di mata pura masih ada dan masih ada itu. Berat bupati nang alim seperti Kiai Haji Halilur Rahman lalu wacana hendak menang kebijaksanaan dulu kebijakan beliau, semua jabatan di mata orang harus disingkirkan. Kita ganti puisi umum karena khawatir. Kenapa? Kebanyakan jambannya. Lalu pian bodo, maaflah, jangan dibayangkan lewat taksi kuning. Ini mau jauh mau kalian. Nah, ada mau kalian, ada mau jawir. Mau jawir, jauhan kan naik dahulu. Nah, ayo cepat itu lewat. Ya Allah, ini maaf ya, aku belum melihat jemaahnya ada nanya. Ya, ada beberapa ada. Memang membahas ini, memang contohnya harus seperti itu. Ulun kalau membahas ini, kalau membayangkan, kada komen kopi itu. Tapi ulun hanya berpandir, dia ulun selalu membayangkan selesai. Nah, kemudian lagi. Nah, di situ Pak Ibu perbedaan. Apakah ini mujawir, apakah ini mukhalif? Nah, kalau dia sudah bisa membedakan, tidak bisa, maka kita teruskan Pak Ibu lagi. Inilah artinya pada lughat. Apa arti lughat? Bahasa. Pada lughat bahasa. Lughat itu bahasa dari teks itu. Apa arti mukhalif? Maknanya bercampur atau mencampuri. Itu lughat namanya definisi secara lughat atau lughatan. Kalau mujawir, apa mujawir? Berhampiran. Itu namanya secara lughat. Nah, kita ambil contoh. Apabila dia terstop definisi itu secara lughat, kadang mencari secara istilah, akan salah penjabaran dan penalaran. Sekali lagi, akan salah penjabaran dan penalaran, bahkan keterangan. Karena orang ini tidak menguasai definisi secara lughat, secara istilah. Jadi orang secara etimologi,
Nah, secara terminologi ada tulang tuh. Di mana guru din tahu? Sekolah. Nah, ada secara lugatan, ada secara syar'an, atau ada secara lugatan, ada secara istilahan. Ini kalau kalian dikuasai berbahaya. Kita ambil contoh. Nih, waktu ini ada pertanyaan. Bapak Ibu, sembahyang itu apa maknanya secara lugat? As-salatu ad-doa. Sembahyang itu secara lugat, secara bahasa maknanya doa. Doa maknanya. Karena seluruh bacaan sembahyang itu isinya doa. Satu. Secara istilah, apa sembahyang itu secara istilah? Definisi secara istilah. As-salatu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muftatahatun bitaslimi bisyara'i wa maksusatin. Nah, itu definisi sembahyang secara bahasa, apa secara istilah. Aqwalun ada mengandung bacaan-bacaan, wa af'alun ada mengandung perbuatan-perbuatan, muftatahatun bitakbiri diawali dengan takbir, wa muftatahatun bitaslim ditutup dengan salam, bisyara'i wa maksusatin dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Berarti kalau sekarang ini ada orang tangan sembahyang nggak ngerti gimana isi, asal ingat dulu dinaik cukup baik kami dari sembahyang itu bukan sembahyang namanya. Karena definisi sembahyang ada pengucapan, ada perbuatan. Bagaimana ayat Quran inna sholata dzikri, sesungguhnya sembahyang itu ingat aku. Sesungguhnya sembahyang itu ingat aku. Sembahyang usahakan ingat Allah, bukan asal ingatkan sembahyang. Nah, awas sudah dia nih melawani orang yang tamat-tamat sembahyang. Ulun beri sudah bahan, ada perlu ulun lagi. Karena ban mobil ulun kempis terus, aku payung 4 tahun. Nah, yuk. Itu definisi, perlunya definisi. Lagi satu lagi. Apa definisi puasa? Lugatan asyam aus-ausol al-insan. Arti puasa itu menahan. Maknanya insan, saum al-insan, lugatan maknanya menahan. Apa yang ditahan? Wa syar'an al-insaku anil muftirati min tulu'i syamsi ila ghurbi syamsi. Min tulu'il fajri maksudnya ila ghurbi syamsi. Puasa secara istilah menahan apapun yang masuk ke rongga dimulai dari terbit fajar, mulai terbit fajar. Min tulu'il fajri, fajar ada dua, ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Dua. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari waktu maghrib. Berarti puasa itu maknanya menahan. Imsak maknanya menahan. Lalu ujar masih al-karamah imsak. Apa artinya? Stop, jangan makan lagi, jangan minum lagi. Sekalian ada orang setelah apabila azan dia baru itu batas imsak. Azan dengan imsak beda makna, beda definisi. Al-azan al-i'lan. Azan itu maknanya pemberitahuan masuk ya waktu sembahyang. Kalau imsak maknanya stop makan, bukan waktu azan stop makan. Salah pemahaman definisi. Jelas? Ayo yang hadir-hadir. Ini yang berguru dengan Ustaz Firaka, berguru di pengajian ya. Ada orang guru yang memahaminya mengarang imsak tuh waktu azan tuh imsak saja. Imsak dengan azan beda definisi, pintarai. Coba kamu belajar bahasa secara baik, baru ngomong, nanti salah pendefinisian, berbahaya. Maka itu azan itu batas imsak. Orang yakin berhentian ngajari azan yang paling lambat.
beragama itu harus hati-hati. Nah, itu tuh penting Pak Ibu. Nah, karena jamnya sudah pas, kita nih hingga di sini dahulu pengajian kita minggu depan kita sambung. Ini Bapak Ibu dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana seharusnya apabila seorang kakak mempunyai nazar atau hajat yang bunyinya sebagai berikut. Apabila adikku lulus atau tercapai keinginannya, aku akan berkorban seekor kambing. Oh, ini nazarnya. Korban itu sunat karena dinazarkan jadi wajib. Maksudnya nama siapa yang disebutkan atau yang dicantumkan ketika persoalan korban, siapa yang benar? Apabila adikku lulus, aku hendak berkorban kambing. Itu yang benar. Arah nazarnya kepada adik dia. Nah itu siapa yang bernazar? Apabila anakku lulus, aku hendak berkorban kambing. Berarti nama pian. Nah bagus sudah nih. Apakah nama kakaknya yang mempunyai nazar atau hajat tadi atau nama adiknya? Terima kasih. Nama kakaknya. Siapa yang bernazar? Tapi tambahannya, yang bernazar kadaruli makan dari kambing sedikit pun. Karena hukum wajib. Berarti kayak Pak Guru, pian yang bernazar hewan kambing tadi disembelih atas nama nazar pian, julung pian ke adik. Ya ada. Adik boleh nggak makan? Boleh. Lalu dimasak oleh adik, masak boleh kambing. Sakanya kakaknya kan dia kan makan. Boleh nggak ya? Diberikan ke adik sudah. Milik siapa? Nah, boleh. Kenapa maka bingung? Diberikan ke adik milik siapa? Milik adik. Lalu sikap kanang belajar tadi kepada adik. Dan ini kambing silahkan ikam kalau ikam masaki aku berikan terima kasih taklah kita hendak mahal abah ya Pak aku digunakan mau terserah adik milikinya. Selesai lalu datang oleh adik ke adik maka boleh kan? Milik siapa tuh? Nah, saya adik tadi menyiapkan sarang kambing dari dibawa kakaknya boleh nggak dimakan di rumah? Itu milik siapa? Nah, nazar siapa? Nah, sama kan beda lah. Nah, alhamdulillah bisa kita ngirim gitu. Nah, minggu ini tolong semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل لنا فينا ولا معنا ولا حوالينا محروم ولا مهزوما ولا بك مطرودا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل لجميع الحاضرين والحاضرات صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل واجعل حج المسلم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا ويسر لنا ولجميع الحاضر والحاضرة زيارة مكة والمدينة بجاه رسولك الشفاعة من قبل أن تميتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.